Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendaki gunung yang berjudul Petaka Pasar Setan di Puncak Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Alin Abarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Namaku Sari. Aku salah seorang mahasiswa pertanian di salah satu kampus di negeri Jawa Timur. Aku merupakan salah satu anggota pecinta alam yang hampir setiap bulan melakukan pendakian ke beberapa gunung di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ada sebuah kisah yang aku dapat dari beberapa teman pendaki tentang adanya pasar setan di salah satu puncak gunung di Pulau Jawa yang aku sendiri pun belum sempat pergi ke sana. Menurut penuturan beberapa temanku, banyak pendaki yang tersesat di sana ataupun melakukan interaksi jual beli di sana yang berujung petaka. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tak bisa kembali ataupun tak bisa keluar dari jeratan pasar setan tersebut. Aku sendiri tidak percaya dengan penuturan beberapa temanku itu, sebab aku belum pernah membuktikannya sendiri. Sepanjang pendakian yang pernah aku lakukan, dari mulai pendakian Gunung Slamet, Gunung Semeru, Rinjani, dan banyak gunung lainnya, aku belum pernah sekalipun mengalami kejadian mistis yang cukup mengerikan. Bahkan tersesat di pasar setan yang banyak dikenal oleh para pendaki pun aku belum pernah. Menurut ujaran mereka, pasar setan bersemayam di beberapa gunung besar di salah satu pulau Jawa. Hal tersebutlah yang membuatku penasaran untuk bisa menemukan pasar setan tersebut. Meskipun aku perempuan, aku cukup pemberani. Bahkan pernah beberapa kali aku melakukan pendakian secara solo. Dan semua aman-aman saja, tanpa ada kendala apapun. Karena aku merasa sangat penasaran dan merasa tertantang. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk merencanakan pendakian ke gunung yang sangat terkenal dengan pasar setannya tersebut. Namun kali ini, aku ingin mengajak beberapa teman pecinta alamku di kampus, supaya jika aku berhasil menjumpai pasar tersebut, semuanya nampak mengasihkan karena aku tidak sendiri. Perkuliahan hari ini pun selesai lebih cepat. Aku pun bergegas menuju markas Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Aku pun berinisiatif untuk mengajak siapa saja yang ada di sana. Sesampainya di sana, hanya ada Fajar dan Nara. Aku pun langsung mengajak mereka berdua. "Daki yuk," ucapku. "Daki kemana?" tanya Fajar. "Ke gunung yang terkenal dengan pasar setannya." "Di mana?" tanya aku kepada mereka berdua. "Kamu yakin?" tanya Nara. "Yakin dong. Aku ingin tahu seperti apa pasar setan tersebut. Aku bahkan ingin berbelanja di sana sebagai pembuktian bahwa pasar setan itu tak semenyeramkan seperti yang dibicarakan oleh orang-orang," ucapku kepada mereka berdua. "Jadi kamu mau mendaki hanya sebagai ajang pembuktian?" tanya si Fajar. "Tentu, lagian orang-orang aneh. Pasar setan saja takut. Bahkan mereka bilang ada yang tak selamat karena terjerat di sana. Mana mungkin ada hal itu terjadi," ucapku lagi. "Niatmu itu sudah salah, Sari," ucap Nara. "Enggak, Nar. Aku bicara beneran kok," ucapku kepada Nara. "Ubah dulu niat kamu itu," ucap si Nara. "Yah, kamu ini
Jadi mau ikut nggak? Ucapku lagi. Kalau aku sih nggak mau, karena niat kamu juga sudah tidak baik, ucap Nara lagi. Alah, ngomong aja, kalau kamu takut Nar, ucapku lagi. Aku juga nggak mau ikut, ucap Fajar. Ayolah Jar, temani aku. Terakhir deh, terakhir. Si Nara biarin aja nggak ikut, ucapku. Nara kan sudah bilang, ubah dulu niat kamu, ucap si Fajar. Aku pun sedikit kesal dengan Fajar dan Nara yang seolah-olah tidak membenarkan niatku mendaki. Padahal niatku baik, hanya ingin membuktikan bahwa pasar setan tak seseram yang dibicarakan orang-orang, hingga mereka pun tak perlu cemas jika ingin melakukan pendakian di sana. Namun nampaknya pikiran Fajar dan Nara masih sangat sempit, hingga mereka pun bisa berpikir jernih dan menyetujui maksudku dalam pendakian itu. Padahal jika mereka mau, aku akan menanggung semua biayanya untuk pendakiannya. Namun, aku tak putus asa. Aku pun terus merayu Fajar dan Nara untuk ikut melakukan pendakian bersamanya. Aku pun terus mencoba merayu mereka dengan mengubah niatku sebelumnya, agar mereka percaya dan mau melakukan pendakian bersama. Meskipun pada intinya, aku ingin tetap menjadikan pendakian ini sebagai ajang pembuktian tentang adanya pasar setan tersebut. Iya deh, aku akan ubah niatku agar kalian tetap bisa mendaki bersama. Gimana? Tanyaku kepada mereka berdua. Kamu yakin? Tanya si Fajar. Yakin 1000%. Aku hanya kangen melakukan pendakian dan cuma kalian yang bisa menemaniku, ucapku lagi. Tapi jangan bertiga. Bagaimana kalau aku ajak teman lainnya juga? Ucap Nara. Setuju sama Nara. Supaya kita juga bisa saling jaga di sana, ucap si Fajar. Aku ikut kalian saja, asal kita tetap mendaki, ucapku lagi. Oke, nanti aku ajak beberapa teman lain. Aku pun merasa lega, sebab mereka berdua menyetujui ajakanku untuk mendaki. Meskipun Nara sedikit keberatan, namun setelah aku berusaha untuk menutupi niat lainku, mereka pun akhirnya setuju. Di sisi lain, Fajar mulai mengajak beberapa teman pecinta alam lainnya untuk melakukan pendakian ini. Dari beberapa orang yang diajak oleh Fajar, hanya 3 orang saja yang bersedia ikut dalam pendakian ini, yaitu Rio, Alan, dan Lala. Jadi totalnya ada 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari beberapa teman, Fajar pun bergegas menemuiku untuk mengatakan persetujuan tersebut. 3 temanku bersedia nih ikut mendaki bareng kita, ucap si Fajar. Bagus dong, jadi rame kan, ucapku. Ayo, kita agendakan kapan? Waktu yang cocok buat kita lakukan pendakian nanti, ucapku lagi. Gini aja, bagaimana kalau pekan depan? Usul si Fajar. Aku sih setuju, tapi coba kamu bicarain sama beberapa teman yang kamu ajak itu. Kalau mereka setuju, langsung saja kita jalan, ucapku kepada Fajar. Oke, nanti aku bakal kasih kabar. Mungkin lusa ya, ucap si Fajar. Tenang, aku ikut kalian aja, ucap si Nara. Ya udah, kita ketemu lagi lusa ya. Matangin semua persiapan sekaligus memastikan jadwal pendakian, ucapku. Oke, ucap Fajar dan Nara. Setelahnya, aku pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sudah tidak sabar untuk melakukan pendakian nanti. Akan kupastikan aku bertemu dengan pasar setan itu. Jangan sampai sudah lelah mendaki namun tak mendapatkan apa yang aku cari. Biarkan saja mereka tak tahu niatku mendaki demi pasar setan, agar mereka tetap mau melakukan pendakian bersama. Sesampainya di rumah, aku pun mulai baca-baca semua hal yang berkaitan dengan pasar setan di gunung yang aku tuju tersebut. Aku juga tak luput
untuk menonton beberapa video di YouTube yang menceritakan beberapa pengalaman para pendaki saat bertemu dengan pasar setan tersebut. Semakin aku menelisik lebih dalam, semakin besar juga rasa penasaranku. Dari beberapa situs yang aku baca dan beberapa video yang aku tonton, aku dapat mengambil benang merahnya. Jika tidak semua para pendaki akan menyaksikan secara langsung pasar setan dan penghuninya, hanya orang tertentu saja yang mampu melihat pasar setan dan mampu melakukan transaksi di sana. Pasar setan sangat menarik menurutku. Pokoknya, bagaimanapun caranya, aku harus bisa sampai di sana dan menyaksikan semua transaksi di pasar tersebut. Harus, ucapku dalam hati. Tanpa sadar, lusa pun segera tiba. Sesampainya aku di kampus, aku langsung mencari Fajar dan Nara di markas mahasiswa pecinta alam. Dan ternyata mereka memang sudah ada di sana sejak tadi. Aku pun bergegas menemui mereka dan mulai mendiskusikan semuanya. Bagaimana pekan depan? Jadi, tanyaku. Jadi, semua kawanku setuju. Pekan depan kita akan melakukan pendakian, ucap Fajar. Baguslah. Aku sudah tak sabar, ucapku. Setelahnya, kami pun mulai membagi tugas agar barang perlengkapan pendakian bisa terbawa semua. Seperti senter, tenda, tikar, kompor kecil, dan beberapa makanan ringan lainnya. Tak lupa kami pun mengumpulkan uang untuk digunakan saat perjalanan dari kampus menuju pos awal pendakian yang jaraknya cukup jauh. Tanpa bersusah payah, semua anggota pun kompak dan bersedia untuk membawa iuran, sekaligus membawa perlengkapan pendakian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Persiapan matang pun selesai kami persiapkan. Cukup menunggu pekan depan pendakian pun akan dimulai. Gunung Lawu, salah satu gunung dikenal dengan gunung purba di Indonesia. Lokasi Gunung Lawu berada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara aku dan teman-teman lain yang akan melakukan pendakian saat ini berada di Jawa Timur. Tentu kami membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk sampai di pos pendakian Gunung Lawu tersebut. Aku dan kelima temanku pun memilih untuk menggunakan mobil menuju pos pendakian Gunung Lawu. Kebetulan saja Fajar bisa menyetir mobil, sehingga aku dan teman lainnya tak perlu khawatir lagi. Pekan depan pun datang begitu cepat. Tak terasa hari pendakian pun telah tiba. Aku dan kelima temanku memutuskan untuk berkumpul di kampus, tempatnya di base camp Mapala. Saat ini waktu menunjukkan pukul jam 8 pagi. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk bisa mengumpulkan semua anggota. Tepat di jam 9 pagi, kami pun berangkat menuju pos pendakian Gunung Lawu dengan menggunakan mobil. Aku dan teman-teman memilih berangkat saat pagi hari, supaya sore nanti bisa sampai di sana dan mulai melakukan pendakian saat malam hari. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami berenam pun sampai di pos pendakian Gunung Lawu. Kami pun memutuskan untuk singgah sejenak di salah satu warung di dekat pos pendakian itu. Lapar dan dahaga sudah tidak mampu lagi kami tahan. Akhirnya kami pun memesan makanan berat sebagai bekal sebelum pendakian. Suasana di pos pendakian cukup ramai. Mungkin karena memang hari ini akhir pekan, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk berlibur dengan mendaki di Gunung Lawu ini. Tentunya hal tersebut membuatku dan teman-teman merasa sudah tidak sabar untuk segera melakukan pendakian. Setelah selesai makan dan sekedar membersihkan badan, malam pun segera datang. Hal tersebut menandakan bahwa waktu pendakian akan segera dimulai. Namun sebelum itu kami lebih dulu membagi tugas dalam membawa perlengkapan berat yang dibawanya.
Untuk perlengkapan yang cukup berat dibawa oleh laki-laki, sementara selebihnya dibawa oleh perempuan. Kami memilih pendakian via jalur Candi Ceto. Sebelum melakukan pendakian, kami lebih dulu melakukan swafoto di beberapa candi yang ada di sana. Namun saat kami hendak bersuafoto, hal aneh pun terjadi. Aku seolah-olah melihat sosok perempuan berbusana kebaya hijau, lengkap dengan selendang hijau memandang ke arah kami. Ia nampak begitu cantik, namun terlihat sangat misterius. Hei, kalian lihat gak? Ada perempuan di dekat pohon besar itu, ucapku sembari menunjuk ke arah pohon besar. Teman-teman yang lain pun mencoba melihat ke arah pohon yang aku tunjuk itu. Namun tidak ada satupun di antara kelima temanku yang melihat sosok tersebut. Itu artinya hanya aku yang bisa melihat sosok perempuan berbaju hijau tersebut. Tanpa disadari, bulu kuduku pun merinding seketika. Sebab seumur-umur aku belum pernah melihat penampakan, ataupun hantu, ataupun apa itu. Karena aku adalah anak yang sangat realistis dan tidak begitu percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib. Namun nyatanya, penampakan kali ini sedikit menggoyahkan kepercayaan diriku. Coba deh, perhatikan sekali lagi. Aku gak mungkin salah lihat, ucapku menegaskan kepada teman-temanku. Enggak ada apa-apa di sana, cuma pohon saja. Tak ada perempuan atau siapapun di sana, ucap si Nara. Aku juga sama, gak lihat apapun, ucap si Fajar. Oke, ya udah. Kita lanjutin aja yuk perjalanan pendakian kita. Tak perlu kupedulikan lagi. Mungkin aku yang salah lihat, ucapku mencoba menenangkan diri. Jalur pendakian via Candi Ceto merupakan salah satu jalur yang terkenal dengan keangkerannya. Banyak di antara pendaki yang bertemu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata saat melakukan pendakian itu. Mungkin saat ini hal tersebut menimpaku. Meski demikian, aku mencoba sebisa mungkin untuk tetap tenang. Aku tidak ingin orang lain merasa khawatir karena ketakutan yang berlebihan. Aku dan kelima temanku pun kemudian melanjutkan pendakian, meskipun bayangan sosok tersebut terus menghantuiku. Namun, aku selalu berusaha untuk berpikiran positif dan berusaha untuk menepisnya. Aku harap kedepannya gak ada hal-hal yang aneh lagi, ucapku dalam hati. Kami berlima pun berjalan dengan perasaan senang menuju pos pertama. Jarak antara gerbang pendakian menuju pos pertama tidak begitu jauh, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat saat sudah sampai pos 1 agar bisa menghemat waktu. Gunung Lawu merupakan gunung dengan 1000 keunikan. Salah satunya yaitu di sana terletak warung tertinggi di Indonesia. Selain ingin menyaksikan sendiri rupa pasar setan, aku pun memiliki keinginan untuk bisa mampir ke warung tertinggi tersebut. Semua teman-teman belum mengetahui pasti tentang tujuan utamaku mendaki. Yang mereka tahu, aku hanya ingin sekedar mendaki. Aku pun kemudian membuka obrolan tentang pasar setan di tengah pendakian. Kalian tahu pasar setan di gunung ini nggak? Tanya aku. Tentu tahulah, ucap Rio, salah seorang teman yang diajak oleh Fajar. Kok tiba-tiba kamu bahas pasar setan? Ucap si Fajar. Aku cuma penasaran aja. Menurut penuturan banyak orang, mereka kadang menjadikan manusia yang masuk ke dimensi pasar tersebut sebagai pembantunya, atau bahkan hal yang lebih menyeramkan lagi, ucapku. Pak Mali membicarakan hal mistis di tengah pendakian, ucap Nara. Tapi penasaran boleh dong, ucapku. Boleh saja, asal jangan dibicarakan secara mendalam, ucap si Nara. Aku pingin bisa ke pasar setan itu, pasti seru, ucapku dengan pedenya. Hus, gak boleh ngomong begitu. Emang kenapa? Ucapku lagi. Gak baik. Udah. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan, ucap si Fajar lagi. Aku sedikit kesal
dengan sikap teman-teman yang seolah-olah mencegahku untuk membicarakan tentang pasar setan yang membuatku sangat penasaran itu. Sepanjang perjalanan, aku pun hanya bisa diam karena merasakan kekesalan. Tidak terasa, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Pos yang cukup nyaman untuk kami beristirahat. Kami pun mengeluarkan bekal makanan dan minuman untuk menambah energi. Saat itu, hari sudah gelap dan jam menunjukkan pukul 8 malam. Saat itu masih banyak pendaki yang berlalu lalang di jalur pendakian tersebut. Fajar pun sepertinya tahu jika aku sedikit kesal dengan semuanya. Ia pun kemudian mencoba memecahkan suasana dengan kembali menegur dan mengajakku berbincang. "Maaf ya Sar, kalau tadi omonganku kurang mengenakan," ucap si Fajar. "Iya, gak apa-apa," ucapku. "Maafin aku juga ya Sar, aku gak bermaksud, hanya ingin menjawab adab di pendakian saja," ucap si Nara. "Sudah, tak apa, mungkin keinginanku saja yang keliru," ucapku kepada Nara. "Tapi memang, pasar setan itu berbahaya. Aku saja selama mendaki di beberapa gunung selalu berdoa agar tidak sampai masuk ataupun terperangkap di pasar setan," ucap Rio. "Betul itu, lebih baik kita pikirkan saja keindahan puncak Gunung Lawu yang akan segera kita dapatin," ucap si Fajar. Setelahnya hanya aku berpikir untuk tidak lagi mengungkit pasar setan yang ingin aku datangi. Biar saja orang tetap tidak berasumsi buruk kepadaku. Setelah beberapa menit beristirahat, kami pun bermaksud untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rio pun berinisiatif untuk mengajak kami semua untuk sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun aku sendiri menolak ajakan itu, karena pikirku perjalanan kami masih sangat jauh. Lebih baik sholatnya saat sudah di puncak saja. Namun Rio dan beberapa teman lain menolak. Akhirnya kami pun terpecah menjadi 2 rombongan. "Aku tetap lanjut saja. Kalian yang mau sholat ya sholat saja dulu. Gampang nanti kita ketemu di pos kedua," ucapku. "Ya udah, aku, Fajar, dan Nara sholat dulu. Kalian bertiga lanjut aja," ucap si Rio. Akhirnya, aku, Dani, dan Putri, kedua teman Fajar pun memilih untuk bersamaku melanjutkan perjalanan ke pos kedua. Sementara Rio, Fajar, dan Nara masih harus sholat di pos pertama. Aku pun berjalan paling depan, kemudian disusul oleh Putri, dan paling belakang adalah Dani. Meskipun aku hanya berjalan bertiga, namun aku merasa suasana di jalur pendakian ini sangat ramai. Entah hanya perasaanku saja atau memang benar-benar ramai. Aku tidak bisa melihat ke arah yang lebih jauh karena terkendala oleh cahaya senter. Kami bertiga pun terus melanjutkan perjalanan, terlepas dari suara ramai yang aku dengar tadi. Aku tidak ada pikiran buruk tentang hal tersebut. Pikiranku, suara ramai tersebut berasal dari para pendaki yang sedang melakukan pendakian, sama seperti aku. Mengingat malam ini sangat ramai pendaki. Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di pos kedua. Kami pun berinisiatif untuk menunggu rombongan lainnya yang tadi tertinggal karena harus menunaikan ibadah sholat. "Kita istirahat di sini dulu saja, sembari menunggu Fajar dan lainnya," ucap Dani. "Iya, lagian aku juga capek banget nih," ucap Putri. Aku pun hanya mengangguk menjawab perkataan mereka. Suara ramai itu pun terdengar lagi. Rasanya suara tersebut tak jauh dari tempat kami beristirahat. "Kalian dengar suara ramai enggak?" tanya aku kepada mereka. "Enggak kok, tapi palingan itu juga suara dari para pendaki," ucap si Dani. "Iya, apalagi malam ini lagi ramai pendaki," ucap si Putri.
Aku pun sedikit berjalan ke arah sumber suara tersebut. Semakin mendekat, suara itu nampak semakin jelas. Bukan hanya suara kami, orang-orang, melainkan ada suara gamelan yang ditabuh. Suara tersebut seolah-olah berasal dari sebuah pertunjukan tak jauh dari sana. Entah pertunjukan ronggeng ataupun wayang, aku tak bisa memastikannya. Ada suara gamelan juga, Put, ucapku. Masa sih? Tanya si Putri. Putri pun berdiri dan berjalan ke arahku untuk memastikan suara yang sedari tadi didengar olehku. Ia tak percaya jika di tengah gunung seperti ini ada suara gamelan. Namun setelah mendekat ke arahku, nyatanya Putri tak mendengar apapun. Gak ada suara apa-apa kok. Kamu salah dengar mungkin, ucap si Putri. Atau kamu kelelahan barangkali, makanya kamu berhalusinasi, ucap Dani menambahkan. Enggak kok, aku tidak sedang halusinasi atau lainnya. Tapi suara itu memang benar-benar jelas terdengar, ucapku. Sudah, duduk aja di sini, minum dan makan perbekalan kita, ucap si Dani lagi. Aku benar-benar merasakan hal aneh selama melakukan pendakian ini. Di awal aku melihat sosok perempuan berbusana hijau, dan sekarang aku mendengar suara gamelan dan keramaian yang hanya aku sendiri yang mengalaminya. Tidak hanya teman-temanku yang lain. Ada apa denganku? Mengapa semua kejanggalan seolah-olah hanya mengarah kepadaku? Aku pun terdiam setelahnya. Kami bertiga menunggu cukup lama di pos kedua, hingga beberapa pendaki lain pun melewati kita yang sedang beristirahat. Satu persatu dari mereka menyapa kami dengan begitu ramahnya. Kami pun menunggu rombongan Fajar datang. Namun mereka tak kunjung tiba. Kita mau nunggu rombongan Fajar atau langsung lanjut ke pos 3 nih? Tanya Dani. Tunggu aja, mungkin mereka sebentar lagi akan tiba, ucap si Putri. Aku masih terdiam dan merenungkan semua kejanggalan ini. Bahkan aku sampai ragu, apakah mau melanjutkan pendakian ini atau memilih berhenti dan turun kembali ke pos awal. Aku ragu mau melanjutkan pendakian ini, ucapku. Hah? Kenapa? Tanya si Dani. Hal janggal terus saja datang menghampiriku, namun kalian semua tak mengalaminya, ucapku lagi. Meskipun kami tidak melihat ataupun mendengar hal-hal yang kamu alami, tapi kami percaya kok. Sebab hal-hal tersebut sangat bisa terjadi saat kita melakukan pendakian ke gunung. Selama niat awal kita baik dan tidak melakukan hal yang menyimpang, semua akan baik-baik saja, ucap si Dani. Aku setuju dengan ucapan Dani. Namanya kita mendaki di alam liar. Ya memang hal mistis bisa saja datang kapanpun. Yang terpenting kita tidak membuat pelanggaran, ucap si Putri. Aku sedikit lega dengan perkataan mereka berdua. Meskipun aku sering melakukan pendakian gunung, namun menemukan kejanggalan yang mengarah ke hal-hal mistis baru aku alami sekarang ini. Makanya sejak awal aku sangat penasaran dengan yang namanya pasar setan. Karena aku ingin sekali membuktikan bahwa hal-hal mistis di gunung benar-benar ada, bukan hanya cerita belaka. Namun, sekarang malah semua hal mistis seolah-olah mengarah semuanya kepadaku. Apakah aku akan termakan dengan semua omongan entengku yang seolah-olah menantang itu? Tak lama setelahnya, rombongan Fajar pun tiba di pos kedua. Mereka pun terkaget saat melihat raut kecemasan dari wajahku. Sar, kamu kenapa, Sar? Kok wajahmu nampak begitu gusar? Tanya si Fajar. Enggak kok, gak kenapa-napa Jar, ucapku. Hanya persoalan biasa kok Jar, ucap Dani. Ya sudah, mau lanjut gak nih? Tanya si Fajar. Ayo, langsung jalan saja. Kita sudah terlalu lama beristirahat, ucap si Dani. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan pos-pos selanjutnya. Perjalanan menuju pos 3 dan 4 tidak ada hambatan apapun.
Bahkan suara-suara mistis ataupun penampakan mistis yang sebelumnya aku lihat sekarang sudah tak lagi nampak saat perjalanan ini. Hingga hal tersebut membuatku semakin nyaman dan mulai melupakan kejanggalan-kejanggalan di awal. Aku pun mulai berani bercanda gurau dengan teman-teman untuk mencairkan suasana. Bahkan setiap kali ada pendaki yang lewat, aku pun selalu menyapa mereka. Hingga suatu ketika ada seorang laki-laki berusia parubaya sedang mendaki seorang diri. Aku pun mencoba berkata kepada si bapak itu, "Pak, sendirian aja pak," ucapku kepada bapak itu. "Ndak kok dek, bapak mendaki bersama kedua anak bapak," ucap bapak tersebut dengan nada serius. Namun terheran-heran, sebab tidak ada siapapun di belakang bapak tersebut. Aku hanya melihatnya berjalan seorang diri. Pasti anak-anaknya bapak ganteng. Boleh dong kenalin ke saya, ucapku melempar candaan. "Hus, kamu ini di gunung loh. Sempat-sempatnya kamu ngegombal," ucap si Fajar. "Haha, siapa tahu jodohku keselip di gunung, iya kan?" ucapku melempar candaan lagi. "Jadi mau nikah di gunung ini?" tanya si Dani. "Kalau bisa mah kayaknya asik deh," ucapku menambahkan. "Hati-hati, siapa tahu kejadian," ucap si Nara. Semua orang pun tertawa dengan candaan yang kulemparkan. Tak terkecuali bapak-bapak tersebut. Ia pun kemudian melempar senyum kepadaku. "Anak pertama bapak ada di sebelah kanan sini. Dia baru saja dari Gunung Semeru dan berakhir di sana. Sementara anak kedua bapak ada di sebelah kiri sini. Dia baru saja dari Gunung Sumbing dan berakhir di sana juga," ucap si bapak tersebut. Aku pun terdiam, mencerna ucapan yang dilontarkan oleh bapak tersebut. Begitupun teman-teman yang lain, seolah-olah tak paham dengan apa yang diucapkan oleh bapak tersebut. "Sebentar lagi, kalian akan sampai di pos 5. Di pos tersebut dipercaya sebagai gerbang makhluk halus. Jangan lupa selalu hati-hati," ucap bapak itu lagi. Bapak tersebut kemudian berjalan cepat mendahului kami. Sementara kami masih mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh bapak tersebut. Hingga akhirnya aku pun sadar dengan apa yang diucapkannya. Maksud dari perkataannya barusan itu, anaknya berakhir di 2 gunung itu. Maksudnya mati. Tanyaku kepada teman-temanku. "Jadi, bapak tadi mendaki bareng arwah kedua anaknya itu dong," ucap si Putri. "Sumpah, nyesel banget tadi bicara begitu sama bapaknya," ucapku lagi. Aku benar-benar dibuatnya merinding. Terlebih lagi dia mengatakan bahwa sebentar lagi aku dan teman-teman akan sampai di pos ke-5. Gerbangnya makhluk gaib. Aku benar-benar kembali dibuat tertekan oleh keadaan. Baru saja terlepas dari jeratan kejanggalan mistis yang aku alami. Sekarang harus mengalami lagi, dan bahkan lebih menyeramkan. "Duh, gimana nih? Apa kita turun saja?" tanyaku menjadi sosok yang sangat penakut. "Kita sudah sampai di sini. Sayang banget kalau harus berhenti," ucap si Fajar. "Benar, sudahlah Sar. Anggap saja ucapan bapak tadi hanya gurauan, sama seperti saat kamu bergurau dengannya tadi," ucap si Dani. "Benar, yakin saja, tidak akan ada apa-apa saat perjalanan nanti," ucap si Nara menambahkan. Mendadak aku membenci bapak tersebut. Baru saja aku bisa bergurau dengan begitu rileks bersama teman-teman. Sudah dipatahkan oleh bapaknya yang mengatakan hal yang begitu menyebalkan. Aku pun berjalan dengan muka sedikit murung. Aku memang sosok yang sangat penakut. Namun aku sangat suka mendaki gunung dan selalu penasaran dengan hal-hal mistis. Karena memang selama ini tidak pernah mengalaminya secara langsung. "Sudah, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Anggap saja ucapan bapak tadi sebagai angin lalu," ucap Fajar menambahkan.
Tapi tetap saja aku menjadi kepikiran terus, ucapku. Kalaupun ada hal-hal aneh, kan ada kami semua. Kamu gak sendirian di sini, ucap si Fajar. Oke, yaudah, ayo lanjut, ucapku lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos kelima. Sedari perjalanan dari pos 3 sampai pos 4, kami tidak istirahat, sebab kami merencanakan untuk beristirahat sampai di pos 5. Setelah lama berjalan, pos 5 pun mulai terlihat di depan mata. Kami pun semakin bersemangat untuk sampai di sana. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Nara mengeluh kesakitan. Entah apa yang terjadi padanya. Aduh, sakit banget gua, ucap si Nara. Kenapa, Nar? Apanya yang sakit? Tanya si Fajar. Kakiku ini, aduh, sepertinya kram, ucap si Nara. Nara pun terduduk lemas, dan kakinya tidak bisa digerakkan. Sepertinya kakinya benar-benar kram. Kami pun kemudian mencari tanah yang cukup lapang di dekat pos 5 untuk mengobati kram kaki yang dirasakan oleh Nara. Dan aku pun mencoba memberikan minuman kepadanya agar ia lebih rileks. Semua teman-teman membantu Nara untuk kesembuhannya. Kami semua kompak untuk berhenti terlebih dahulu dan lebih fokusnya kepada Nara dibandingkan melanjutkan perjalanan. Wajah Nara pun mendadak pucat. Keringat dingin pun mengucur dari wajahnya. Kami semua pun semakin khawatir dengan kondisinya. Nar, kamu ndak apa-apa kan, Nar? Wajah kamu pucat sekali, Nar, ucapku. Aku lemas, pusing juga. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini, Sar, ucap si Nara. Ya udah, kalau begitu lebih baik kita bangun tenda di sini saja ya, sampai Nara benar-benar sembuh. Dan kita juga bisa istirahat terlebih dahulu di sini, ucapku kepada Nara. Iya benar, aku setuju. Terlebih lagi kita sudah berjalan cukup lama, ucap si Fajar. Kami pun kemudian mendirikan 2 tenda. Satu untuk tenda perempuan, satu lagi untuk tenda laki-laki. Meskipun sudah dipijat oleh Fajar, namun Nara tak kunjung pulih. Kami pun meminta Nara untuk tidur terlebih dahulu agar kondisinya semakin membaik. Lebih baik kamu tidur dulu saja, Nara, supaya kondisi kamu kembali pulih, ucap si Putri. Nara pun mengikuti nasihat kami. Aku dan teman-teman yang lain pun kemudian memasak makanan yang ada untuk kami santap di malam itu yang begitu dingin. Semuanya nampak baik-baik saja, hingga tiba-tiba Nara pun terbangun dan terduduk dengan pandangan yang kosong. Tiba-tiba saja ia menangis. Nara, kamu kenapa? Tanyaku panik. Nara tak menjawab pertanyaanku. Ia terus menangis dengan tatapan kosongnya. Ia seolah-olah bukan dirinya. Duh, gawat nih. Sepertinya Nara kerasukan, ucap si Dani. Ngaco kamu. Mungkin saja Nara menangis karena merasakan sakit akibat kakinya yang kram tadi, ucap si Fajar. Tapi wajah Nara benar-benar beda, ucapku. Tiba-tiba saja Nara mengucapkan sebuah kalimat yang nampak begitu aneh, hingga membuat kami semua terdiam tanpa berkata apapun. Kamu akan segera bertemu dengan neraka. Ucap Nara sembari menunjuk ke arahku. Sontak aku pun langsung terkaget saat Nara tiba-tiba menunjuk ke arahku dan menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku tidak paham dengan kalimat yang diucapkan oleh Nara. Semua orang pun kemudian menatap ke arahku dengan tatapan yang sama tajamnya dengan tatapan Nara. Aku pun mendekatkan diri ke arah Nara dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati, meskipun rasa takut itu langsung menyelimutiku. Nara, kamu baik-baik saja kan? Tanyaku kepada Nara. Kamu akan segera bertemu dengan neraka, ucap si Nara. Bertemu siapa? Tanyaku lirih. Mereka yang selalu kamu sebut, ucap si Nara lagi. Fajar pun mulai menghampiriku.
yang sedang berbincang lirih dengan Nara. Kamu jangan berpikiran buruk dulu, Sar. Nara sedang dikuasai oleh makhluk lain, ucap si Fajar. Tapi Jar, Nara terus menatapku tajam. Bahkan apa yang dia katakan semua mengarah kepada aku, ucapku. Nara sedang tidak baik-baik saja. Kamu jangan terpancing dengan apa yang diucapkannya, ucap Fajar lagi. Kamu akan segera bertemu dengan neraka di sana. Ucap Nara sembari menunjuk ke sesuatu tempat. Bagaimana aku bisa tenang kalau Nara saja terus mengucapkan kalimat yang sama, ucapku kepada Fajar. Lebih baik kamu jangan di samping Nara deh. Lekas kamu bergabung dengan yang lainnya. Urusan Nara biar semua aku yang atur, ucap si Fajar. Dengan wajah yang nampak begitu takut, aku pun menjauhi Nara dan mendekat ke arah Putri dan teman lainnya. Sementara Fajar mencoba menyadarkan Nara dari hal gaib yang merasukinya. Untung saja makhluk yang menguasai Nara saat ini tidak memberontak dan tidak mengatakan hal lain selain kalimat tersebut. Jika kami mengganggu Anda, kami mohon maaf. Tapi saya mohon, keluarlah dari raga teman saya ini, ucap si Fajar. Saya suka gadis ini. Dan saya hanya ingin memberikan peringatan untuk dia yang selalu menantang keberadaan kami, ucap makhluk yang merasuki tubuh Nara. Kami mohon maaf jika perkataan salah satu dari kami menyinggung Anda, ucap Fajar lagi kepada makhluk itu. Saya akan tetap menjaga anak ini, ucap makhluk yang merasuki tubuh Nara. Fajar pun mulai membacakan ayat Al-Quran dengan dibantu teman-teman lainnya. Kami semua berusaha untuk mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Nara. Nara pun menjerit kesakitan karenanya. Tak lama kemudian, Nara pun jatuh pingsan. Semoga makhluk yang merasuk ke tubuh Nara sudah pergi. Sekarang biarkan dia beristirahat, ucap si Fajar. Kami pun memilih untuk beristirahat di tenda masing-masing. Namun tiba-tiba saja Fajar memanggilku, seperti ada suatu hal yang urgent. Sar, kamu bicara tentang apa? Sampai membuat penghuni gunung ini murka, tanya si Fajar. Aku hanya membicarakan tentang pasar setan dan bercanda soal menikah di gunung saja, tidak lebih, ucapku. Pantas saja, ucap si Fajar. Kenapa, Jar? Tanyaku pada Fajar. Makhluk yang merasuki tubuh Nara itu murka terhadapmu, ucap si Fajar sedikit kesal. Aku gak tahu kalau situasinya akan seperti ini, ucapku lagi. Kamu harus bisa jaga ucapanmu. Ingat, kita di sini sedang ada di gunung. Pamali kalau asal bicara, ucap si Fajar. Iya, Jar, aku janji gak akan lagi bicara asal, ucapku sedikit menyesal. Ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu ya, Sari. Aku gak ingin kejadian seperti ini berulang lagi, ucap si Fajar. Iya, Jar, aku pastikan kejadian ini tak akan terulang lagi. Ya udah, Sar, kamu kembali ke tenda sana, istirahat. Aku pun berjalan ke arah tenda dan kemudian membaringkan tubuhku. Aku melihat ke arah langit-langit tenda dan berpikir suatu hal, yaitu tentang hal-hal yang aku ucapkan. Apa salah jika aku membicarakan pasar setan? Bukannya hal tersebut bukan hal tabu lagi di sini, pikirku dalam hati. Meski demikian, aku tak bisa berpikir panjang. Aku pun menghela nafas panjang dan memilih untuk memejamkan mataku. Saat aku terlelap dalam tidurku, aku seolah-olah dibisikkan oleh sebuah kalimat yang seolah-olah membawaku masuk ke dalam dunianya. Bangunlah, Sari. Apa yang kamu inginkan saat ini sudah ada di depan matamu, ucap sumber suara yang entah dari mana datangnya. Seketika aku pun langsung terbangun dari tidurku. Anehnya, aku tak melihat siapapun di sampingku, baik Nara maupun Putri.
maupun semuanya tidak ada. Aku pun langsung terbangun dan membuka pintu tendaku. Ternyata hari sudah sangat cerah. Padahal aku merasa hanya terlelap sebentar. Tapi anehnya langit yang semula gelap kini terang seketika. Aku pun memberanikan diri untuk keluar tenda. Aku benar-benar tak melihat siapapun di sana. Semua teman-temanku seperti lenyap ditelan bumi. Apa mereka naik ke puncak tanpa mengajakku ya? Ucapku dalam hati. Kalau memang benar mereka melakukan pendakian menuju puncak untuk mendapatkan sunrise, aku akan benar-benar murka terhadap mereka. Dari awal aku yang mengajak mereka untuk melakukan pendakian ini. Namun, aku juga ditinggal seorang diri di tenda tanpa satu kata pun. Aku pun mencoba berjalan satu langkah demi satu langkah ke arah depan, sembari mencari keberadaan mereka. Namun, aku tidak kunjung menemukan mereka. Bahkan Nara yang semalam kakinya kram dan kerasukan, itu pun tidak ada di tenda. Setelah berjalan cukup jauh, aku seperti melihat sebuah keramaian. Keramaian yang sangat mirip dengan sebuah pasar. Banyak pedagang dan banyak juga pembeli. Semua sayuran, buah-buahan, dan lainnya dijajakan di sana. Awalnya aku merasa aneh. Masa di atas gunung ada pasar? Pikirku. Namun aku tak ingin berlarut-larut. Aku pun kemudian menghampiri keramaian tersebut. Sesampainya di sana, semua orang dengan ramahnya menawarkan dagangannya kepadaku. "Duk, sayurannya duk, murah, seger-seger," ucap salah seorang pedagang di sana. "Buahnya duk," ucap penjual yang lainnya. "Daging ya, daging kami juga tersedia di sini duk," ucap penjual lainnya di pasar tersebut. Aku pun terus berjalan menyusuri jalan tersebut dan melewati satu persatu pedagang di sana. Hingga di ujung pasar tersebut, aku melihat salah seorang pedagang sayur yang sedang melamun seorang diri. Aku pun merasa iba dan ingin membeli sayur yang dijual oleh kakek tersebut. "Kek, harga sayurnya berapa?" tanyaku kepada sang kakek. "Satu ikatnya 10.000, ucap sang kakek. "Ya udah, saya beli 3 ikat ya kakek." Kakek tersebut pun nampak senang setelah aku mengatakan bahwa aku akan membeli sayur miliknya dalam jumlah banyak. Sang kakek pun kemudian memasukkan sayur yang dipesan olehku ke dalam kantong plastik. "Kakek sendirian aja?" tanyaku basa-basi. "Iya, Nduk. Kamu mau temani kakek?" ucap kakek tersebut. "Memangnya boleh kek?" "Tentu boleh, Nduk." Ramah sekali sang kakek tersebut. Baru saja ketemu tapi sudah bersikap sangat baik. Aku pun kemudian memilih untuk menetap lama di lapak milik sang kakek itu untuk membantunya dalam berjualan. "Terima kasih, Nduk, sudah membantu kakek." "Sama-sama kek, aku juga senang bisa membantu kakek." Suasana di pasar tersebut begitu menyenangkan. Semua penjual bersikap sangat ramah dengan siapa saja yang mendekat ke arah mereka. Aku benar-benar seakan terperangkap di dalam pasar tersebut. Terperangkap tanpa adanya rasa curiga sedikit pun. Aku pun memilih untuk mengajak sang kakek untuk berbincang. "Kek, sudah lama berjualan di sini?" "Sudah cukup lama, Nduk." "Nyaman sekali ya kek pasar ini. Aku benar-benar betah tinggal di sini kek." Sang kakek pun hanya tersenyum kepada aku atas kalimat yang baru saja aku lontarkan. Entah mendapatkan kalimat dari mana, aku benar-benar spontan saat mengatakan bahwa aku merasa sangat nyaman di pasar tersebut. Aku pun kemudian banyak berbincang dengan sang kakek yang sudah begitu ramah terhadapku. Aku hanya bertanya tentang asal-muasal adanya aku di pasar ini. "Nduk, kalau boleh tahu, lewat pelantara apa kamu bisa sampai di pasar sini, Nduk?"
Tanya sang kakek. Saya sendiri juga bingung, kek. Mengapa saya tiba-tiba berada di pasar ini? Aku sendiri sedikit tidak percaya bahwa di gunung seluas ini ada pasar yang begitu ramai. Ucapku kepada kakek itu. Pasti sebelumnya kamu sangat ingin melihat pasar ini, bukan? Tanya si kakek lagi. Aku pun coba merenungkan perkataan sang kakek. Semenjak banyak kejanggalan yang terjadi kepadaku, aku mulai melupakan niat awalku mendaki. Setelah mendengar ucapan sang kakek itu, aku baru sadar bahwa tujuan utamaku mendaki adalah untuk bisa melihat ataupun bisa masuk ke pasar setan Gunung Lawu. Pasar setan tersebut adalah pasar yang saat ini aku pijak. Kek, apa benar ini pasar Gunung Lawu? Ini adalah tempat tujuan kamu, Duk. Tapi teman-temanku semua di mana, kek? Tanya aku gelisah. Mereka berada di tempatnya, Duk. Kamu jangan khawatir. Kamu tidak akan kesusahan di sini, Duk. Ucap sang kakek lagi. Tadi saya itu tidur, kek. Tapi tiba-tiba langsung sudah terang. Selepas itu, aku keluar tenda dan ternyata sudah ada di pasar ini, kek. Terus, apa yang harus aku lakukan, kek? Kamu jangan khawatir, Duk. Semua ini atau semua orang di sini itu baik kok. Kamu mau minta apa saja, semua ada di sini. Terlebih lagi, kamu kan sangat ingin kemari. Katanya tadi mau bantu kakek, tapi sekarang kok mau minta pulang. Tapi kek, udah, ndak apa-apa, Duk. Banyak kok teman-teman yang lain di sini. Aku pun mulai melihat sekeliling pasar tersebut. Memang benar, bukan hanya pedagang saja yang ada di sini, melainkan banyak anak muda yang seusiaku yang sedang berbelanja di sini juga. Tapi, apa pasar ini tidak bahaya? Ucapku dalam hati. Aku pun kemudian menegur salah satu dari mereka untuk memastikan apa semuanya baik-baik saja atau tidak. Permisi, Mas, ucapku. Namun mereka tak menjawab sapaanku. Mereka hanya menatapku dengan tatapan tajam dan kosong tanpa mengucapkan satu kata pun. Mereka gak akan menjawab sapaanmu, Duk, ucap sang kakek. Lah emangnya kenapa, kek? Tanyaku kepada kakek itu. Mereka menetap di sini sudah sangat lama, dan semenjak itu mereka tak pernah berucap satu kata pun. Ucap sang kakek lagi. Apakah mereka itu pendaki juga seperti saya, kek? Benar, benar itu, ucap sang kakek. Lalu mengapa mereka berada di sini, kek? Dalam waktu yang lama lagi, tanyaku kepada kakek. Mereka itu tidak patut, Duk. Tidak patuh? Apa konsekuensinya? Kenapa harus sampai terperangkap di sini, kek? Mereka yang telah memilih jalan hidup mereka sendiri, Duk. Apa aku masih bisa kembali, kek? Tanyaku kepada kakek. Sang kakek hanya bisa terdiam saat mendengar perkataanku. Semenjak itu, pikiranku mendadak kacau. Aku takut aku akan termakan dengan ucapanku sendiri dan tidak bisa keluar dari jeratan pasar setan ini. Sungguh aku benar-benar menyesal dengan semua ucapan bodohku semenjak awal dan sampai hal tersebut menjadi gurauan. Aku benar-benar menyesal. Andai saja aku mendengar semua ucapan Nara ataupun Fajar dari awal, pasti hal ini tidak akan terjadi kepadaku. Semua pasti akan baik-baik saja, dan aku pasti sampai di puncak saat ini. Semua akan baik-baik saja, Duk, ucap sang kakek lagi. Setelahnya, aku hanya bisa merenung dan terus merenung. Andai masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, aku akan berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik dan lebih bijak lagi dalam bersikap ataupun berucap. Aku sungguh menyesal. Setelahnya, aku pun memilih untuk menghindar dari sang kakek
meskipun beliau sangat baik terhadapku. Namun, aku tidak ingin berhenti sampai di sini. Aku memiliki kehidupan yang harus aku perjuangkan. Aku pun kemudian pelan-pelan keluar dari tempat sang kakek. Berjalan menyusuri pasar tersebut. Aku melewati semua pedagang yang sangat menyeramkan. Wajah pucat pasi dan tanpa adanya tegur sapa sama sekali. Aku benar-benar takut. Di sisi lain, teman-temanku menyadari bahwa aku tak ada di dalam tenda. Mereka pun mencoba mencari keberadaanku saat itu. Fokus mereka saat ini terpecah antara kesembuhan Nara atau aku yang tiba-tiba menghilang. Sari tiba-tiba menghilang. Kita harus gimana nih? Tanya si Fajar. Semalam aku lihat Sari ikut tidur bersama kok. Jadi mustahil jika dia benar-benar gak ada di tenda saat ini, ucap si Putri. Bagaimana kalau kita pulangkan saja Nara terlebih dahulu? Baru setelahnya kita fokus dalam pencarian si Sari, ucap si Fajar. Iya, setuju, ucap semua orang yang ada di situ. Akhirnya, semua temanku pun fokus untuk membawa Nara untuk turun. Kondisinya Nara saat ini sudah begitu lemah. Sebelumnya Fajar sudah membantu untuk sembuh dari jeratan makhluk yang mendekapnya. Namun ternyata kesembuhan itu hanya sekitar beberapa persen saja. Alhasil setelah sampai di pos awal, Nara pun langsung dibawa menuju pemuka agama setempat. Setelahnya, hanya Fajar dan Dani saja yang bergegas untuk kembali ke atas gunung untuk mencari keberadaanku. Sementara Putri, Nara, dan satu temanku memilih untuk tetap tinggal di base camp atau pos tersebut. Sementara aku sendiri terus berjalan tanpa arah. Aku merasa bahwa perjalananku sudah begitu jauh dan sangat lama. Namun aku tak kunjung sampai di tujuan. Sebab tujuanku adalah keluar dari jeratan pasar setan tersebut. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini kesempatan untuk hidup. Aku ingin keluar dari jeratan pasar ini, ucapku berdoa kepada Tuhan. Hingga di ujung perjalanan, aku bertemu dengan sosok yang nampak tak asing bagiku. Ia adalah Nara. Benar, aku tak mungkin salah. Sebab aku tahu betul postur tubuh dan semua bagian tubuh dari Nara. Aku pun mencoba menyapa untuk sekedar memastikan. Nara, hei, kamu di pasar ini juga? Tanyaku. Sari, kenapa kamu ada di sini, Sar? Tanya si Nara. Aku sendiri bingung, Nar. Kenapa aku bisa sampai di sini saat malam? Aku terlelap tidur di samping kamu dan Putri. Tiba-tiba saja pagi datang. Aku pun keluar dari tenda. Setelahnya aku sudah berada di pasar ini, Nar, ucapku kepada Nara. Aku mohon kepadamu ya, Sar. Jika kamu bertemu dengan orang atau siapapun itu yang mengajakmu untuk tetap tinggal di sini, kamu harus menghindar darinya. Sebab merekalah yang akan membuat kamu terus terpenjara di dalam pasar ini, Sari. Mohon ya, Sari ya, ucap si Nara. Lalu apa yang harus kuperbuat, Nar? Ayo ikut denganku, ucap si Nara. Nara pun kemudian menarik tanganku. Ia membawaku ke sebuah tempat yang cukup jauh dari pasar tersebut. Tempat yang begitu sepi, banyak pepohonan besar di sana. Dan ada beringin kembar yang nampak seperti gerbang. Kamu harus berhasil melewati 2 pohon itu, Sar, agar kamu bisa selamat, ucap si Nara. Lalu kamu gimana? Tanyaku kepada Nara. Aku akan mengikutimu dari arah belakang, ucap si Nara. Aku akan mencobanya ya, ucapku kepada Sari. Aku pun mencoba untuk melewati 2 pohon tersebut. Namun sayang, percobaan pertamaku gagal. Namun Nara terus memberikan semangat kepadaku. Kamu harus bersihkan hatimu, Sari. Setelahnya, utarakan niat bersihmu untuk bisa lepas dari jeratan pasar ini,
ucap Sinara. Aku memohon ampunanmu. Maafkan atas segala khilaf yang saya perbuat. Saya hanya ingin kembali ke tempat asalku, ucapku sembari berdoa kepada Tuhan. Setelahnya, aku pun mengucapkan bismillah saat akan melewati 2 pohon kembar tersebut. Dan aku pun berhasil. Aku benar-benar senang saat berhasil melewatinya. Itu artinya, saat ini aku sudah berada di tempat yang semestinya. Aku pun menoleh ke arah belakang untuk memastikan bahwa Nara pun ikut keluar bersamaku. Namun sayang, aku tak melihat siapapun di belakangku. Aku hanya seorang diri di tempat ini, di tempat yang masih nampak asing bagiku. Aku pun mencoba menyusuri jalan setapak yang menurutku mampu mengantarkanku ke tempat yang semestinya. Namun hari semakin gelap, sementara aku tak membawa apapun, sebab ranselku tertinggal di tenda saat sebelum aku masuk ke pasar setan tersebut. Bahkan, aku pun tak membawa satupun senter. Itu artinya, jika aku tetap nekat berjalan menyusuri kegelapan malam ini, banyak kemungkinan buruk yang bisa saja datang menghampiriku. Aku pun memutuskan untuk tetap terdiam diri di tempat di mana aku keluar dari gerbang tersebut. Aku terduduk di bawah pohon besar sembari merenungkan banyak hal yang bagiku hal tersebut adalah sangat merugikan. Andai saja saat itu aku tak berkata bahwa aku ingin ke pasar setan Gunung Lawu, pasti hal ini tak akan terjadi, ucapku dalam hati. Tak sadar air mata pun menetes dari kelopak mataku hingga membasahi pipiku yang sudah begitu usang karena debu yang terus menempel. Andai saja aku bisa lebih menjaga sikap, pasti hal buruk tak akan terjadi kepadaku. Memang benar, penyesalan selalu datang di akhir dan hal tersebut tak berarti sama sekali. Namun aku berjanji kepada diriku sendiri, semisal suatu waktu aku mendapat kesempatan untuk melakukan pendakian lagi, aku akan lebih menjaga sikap dan menjaga perkataan agar hal buruk tidak datang menghampiriku. Aku benar-benar sangat lelah. Aku tak tahu sudah berapa lama terdiam di gunung ini. Dan entah malam itu suasana Gunung Lawu terasa sangat sepi. Aku pun mulai mengantuk dan akhirnya terlelap di bawah pohon besar itu. Saat aku sedang terlelap, tiba-tiba saja aku mendengar bisikan suara yang tak biasa. Sari, ikutlah denganku, ucap suara itu. Sontak aku pun langsung terbangun dari lelapku dan menjawab suara yang memanggilnya tersebut. Siapa itu? Aku ada di sini, ucapku, berharap suara tersebut sumber dari teman-teman yang sedang mencariku. Ikutlah denganku. Fajar bukan? Tanyaku memastikan. Ikutlah denganku, ucap suara itu lagi dan lagi. Bulu kuduku seketika merinding. Suara itu terus mengucapkan kalimat yang sama. Dan aku yakin itu bukan berasal dari suara teman-temanku, melainkan suara dari makhluk lain yang bersemayam di gunung ini. Saya mohon, jangan ganggu saya mohon, ucapku sembari meneteskan air mata. Di sisi lain aku begitu takut dengan hal tersebut. Namun di sisi lain, aku tak bisa berbuat apapun. Jika aku pergi, aku tak bisa menjamin bahwa aku akan selamat. Aku pun memilih untuk tetap berada di dalam rasa takutku itu. Aku hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Aku tak bisa berbuat apapun, hanya bisa menangis dan terus menangis. Pendakian ini secara tidak langsung membuatku sedikit trauma. Semenjak perjalanan awal sudah diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Setelahnya terperangkap di dalam pasar setan. Dan sekarang dihantui rasa takut karena suara yang terus memanggilku. Malam itu terasa sangat panjang bagiku.
Aku pun kemudian memaksakan diriku untuk kembali terlelap dan tidak mengindahkan suara apapun. Entah suara binatang buas ataupun suara makhluk tak kasat mata. Aku ingin bisa tenang, ucapku. Ya Tuhan, jika memang ini akhir dari hidupku, hamba mohon agar semua teman-temanku bisa menemukan jasadku dan bisa menguburkanku dengan layak. Namun jika ini bukan akhir dari hidupku, berilah hambamu ini jalan agar bisa kembali kepada teman-temanku, ucapku sembari meneteskan air mata. Aku pun kemudian kembali untuk memejamkan mata agar hari esok cepat tiba. Meskipun di tengah rasa takut yang terus menghantuiku, aku benar-benar trauma dan aku rasa semua kejadian yang aku alami tak akan mungkin bisa aku lupakan begitu saja. Di sisi lain, Fajar beserta tim terus mencari keberadaanku. Tak terasa, aku sudah menghilang selama 3 hari. Menurut penuturan mereka, hari pun sudah terang kembali. Itu tandanya pagi pun sudah tiba. Selama 3 hari ini, pencarian tak menemui titik terang. Bahkan mereka hampir putus asa. Namun Fajar terus menguatkan seluruh tim untuk terus mencari keberadaanku. Kita harus menemukan Sari dalam keadaan apapun. Kalian tahu kan, sedari awal orang tua Sari tidak menyetujui kepergian Sari untuk mendaki ke gunung ini. Jika mereka tahu Sari hilang, kita pasti yang akan disalahkan, ucap si Fajar. Selama 3 hari ini, tak ada satupun teman yang memberitahukan kabar kehilanganku kepada bapak dan ibuku. Aku tahu bahwa mereka pasti mengkhawatirkanku. Namun jika mereka diberitahukan tentang kehilanganku, pasti mereka akan jauh lebih khawatir. Iya Jar, sebagai tim, kita harus bisa bertanggung jawab penuh, ucap Dani. Mereka pun dengan gigih mencari keberadaanku, menyisir setiap pos demi pos dengan dibantu oleh tim dari pos Gunung Lawu. Di sisi lain, aku pun mulai tersadar dari lelapku. Aku kemudian kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Namun aku bingung, aku harus mengambil arah yang mana. Aku takut jika salah langkah aku akan kembali celaka. Aku pun kemudian memandang ke arah langit dan mulai melihat arah matahari untuk dijadikan sebuah petunjuk. Aku pun mulai mengikutinya. Semoga jalan yang aku ambil benar, ucapku. Meskipun sudah beberapa hari menghilang, namun aku tak menyadari itu. Sebab bagiku perjalananku di pasar setan itu sangatlah sebentar. Dan aku sangat berterima kasih kepada Nara. Sebab berkat dia, aku berhasil pergi dari pasar itu. Aku pun kemudian terus berjalan tanpa rasa lelah. Hingga akhirnya, aku sampai di tempat yang terlihat tak asing bagiku. Di sana tertulis dengan jelas, tulisan pos 5. Itu artinya, aku mengambil jalan yang benar. Dan ternyata, selama ini aku hanya berputar-putar di pos 5 ini. Saat aku sampai di pos 5, ada beberapa gerombolan pendaki yang nampak kaget dengan kedatanganku. Aku pun kemudian menanyakan tentang keberadaan teman-temanku kepada mereka. Mas, kalian lihat kelompok pendaki berjumlah 5 orang gak? 3 laki-laki dan 2 perempuan, tanyaku kepada pendaki itu. Kalau itu saya ndak lihat mbak. Lah mbak sendirian, ucap mereka. Saya sebenarnya tidak sendirian mas. Namun karena saya tersesat, jadi saya tertinggal dari kelima teman saya itu, ucapku lagi kepada pendaki itu. Setahu saya, di hari ini baru kelompok kami yang mendaki mbak. Belum ada kelompok lain. Memangnya mbak berapa lama tersesatnya? Tanya para pendaki tersebut. Sehari mas. Tapi saya yakin teman-teman saya masih menunggu saya, ucapku. Apa mbak bernama Sari? Pendaki yang sedang dicari oleh banyak orang, tanya pendaki tersebut.
Benar mas, saya Sari. Mereka semua di mana? Tanya aku kepada mereka. Tadi mereka masih di pos 2 mbak. Mereka bilang mbak sudah menghilang selama 3 hari. Ucap pendaki tersebut. Aku pun merasa kaget. Sebab yang aku tahu, aku baru menghilang sehari saja, tidak lebih. Tapi mengapa mereka bilang kalau saya menghilang sudah 3 hari? Aku benar-benar dibuat bingung oleh keadaan. Aku pun kemudian meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkanku ke pos 2 guna menemui mereka. Namun hanya 2 orang saja yang bersedia menemani saya. Sebab kelima teman lainnya harus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Aku merasa sangat berterima kasih atas kesediaan mereka mengantarkanku. Sebelum itu mereka terlebih dulu memberikanku minuman dan sedikit roti untuk mengisi tenaga. Sebab wajahku sudah sangat pucat. Lebih baik mbak minum dulu aja, makan dulu. Wajah mbak benar-benar pucat loh, ucap mereka sembari memberikanku makanan dan minuman. Iya mas, terima kasih ya mas, ucapku. Aku merasakan pertolongan Tuhan benar-benar nyata. Benar-benar nyata adanya. Di tengah kebuntuanku, aku bertemu dengan mereka yang mau mengulurkan tangannya untuk membantuku. Terlebih lagi, mereka tak keberatan berbagi makanan dan minuman kepadaku. Aku benar-benar hutang budi kepada mereka, terutama 2 orang pendaki yang bersedia mengantarkanku. Sebab aku benar-benar tidak hafal dengan medan pendakian gunung ini. Aku dengan didampingi oleh kedua pendaki pun mulai berjalan menuju pos 2. Kami berjalan dengan pelan. Mereka berdua mengimbangi langkahku. Mereka terus memastikan bahwa aku baik-baik saja. Perjalanan menuju pos 2 memakan waktu cukup lama. Untung saja saat ini hari masih pagi. Jadi langkah kami bertiga bisa sesuai dengan jalur. Kalau Mbak Sari merasa lelah, bilang saja mbak, biar kita bisa istirahat dulu, ucap pendaki tersebut. Tidak apa mas, saya masih bisa kok. Tak lama setelahnya, kami pun berhasil sampai di pos 4. Kami pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, untuk sekedar melepas dahaga. Setelahnya, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Saat perjalanan, aku mendengar beberapa orang memanggil namaku. Sari! Sari! Ucap mereka. Rasanya sangat ingin aku menjawab teriakan mereka. Namun tenagaku benar-benar habis. Nampaknya mereka sedang berjalan menuju pos 3. Aku berharap kami bisa bertemu di pos 3 nantinya. Sepertinya mereka mendekat ke arah kita loh mbak, ucap salah seorang pendaki yang menemaniku. Benar, tapi suaraku benar-benar sudah tidak bertenaga, ucapku. Biar kami saja mbak yang menjawab teriakan mereka, ucap pendaki tersebut. Mereka berdua pun kemudian berinisiatif untuk menjawab teriakan mereka. Mbak Sari ada di sini, teriak mereka. Kalian di pos berapa? Teriak tim Fajar. Kami menuju pos 3, ucap kedua pendaki. Tunggu di pos 3 aja ya, kami akan segera menyusul, ucap tim Fajar. Kami pun mempercepat langkah untuk bisa cepat sampai di pos 3. Perjalanan ini penuh dengan rasa haru. Tak lama setelahnya, kami pun sampai di pos 3. Aku dan kedua pendaki itu pun menunggu tim Fajar sampai di pos 3 untuk menjemputku. Tak lama setelahnya, tim Fajar pun sampai. Sari, Sari, ucap Fajar sembari datang kepadaku untuk memastikan kondisiku. Kamu baik-baik saja kan Sar? Tanya Dani. Aku baik kok, ucapku dengan lemas. Kemana saja kamu 3 hari ini Sari? Tanya Fajar nampak khawatir. Aku terjebak di pasar setan Jar. Tapi untung saja Nara menolongku, ucapku sembari meneteskan air mata. Nara yang menolong kamu? Gimana caranya? Tanya si Fajar. Aku sendiri gak tahu Jar.
Tapi dia yang menunjukkan jalan kepadaku, dan jalan itu berhasil membuatku keluar dari pasar tersebut, ucapku kepada Fajar. Tapi Nara kan ada bareng sama kita. Dan setelah dia sadar, dia gak ngomong apapun, ucap si Fajar. Sudah, tidak perlu dibahas secara detail. Kasihan Sari, pasti dia benar-benar lelah. Lebih baik kita turun ya, dan bergegas pulang, ucap si Dani. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Aku benar-benar lega setelah bertemu dengan teman-temanku tersebut. Itu artinya aku benar-benar selamat dan aku bersyukur akan hal itu. Kedua teman perempuanku tidak ikut mencariku, namun mereka masih menunggu di pos pertama. Mereka pasti akan senang setelah aku kembali dalam kondisi hidup dan tanpa kurang apapun. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami pun sampai di pos awal. Kedua temanku Nara dan Putri pun kemudian langsung memelukku. Aku pun menerima pelukan mereka dengan begitu hangat. Di sana aku langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada Nara. Karena bantuannya, aku bisa terlepas dari jeratan pasar setan yang mengerikan itu. Nara, aku benar-benar mengucapkan terima kasih kepadamu. Berkat kamu aku selamat, ucapku. Tapi aku gak berbuat apapun, ucap si Nara kebingungan. Entah itu sosok kamu atau bukan, yang jelas kamu telah menyelamatkanku, ucapku lagi. Sudah, tidak perlu terlalu kau pikirkan, yang penting kamu selamat Sar, ucap si Nara. Aku pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pendaki yang sudah bersedia untuk mengantarkanku. Mereka pun membalasnya dengan senyuman hangat. Mereka kemudian bergegas untuk melanjutkan pendakian mereka yang tertunda karenaku. Kami berenam pun kemudian merencanakan untuk kembali pulang. Namun sebelumnya, kami tak lupa berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah membantu. Sebelum pulang, kami pun menyempatkan diri untuk menyantap makanan terlebih dahulu sebagai bekal perjalanan. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Silahkan berikan komentar Anda tentang cerita ini. Kita ambil positifnya saja dalam cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat semuanya. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.